Ternyata bukan hanya Irjen Teddy Minahasa, ada oknum polisi lain yang ditangkap terkait narkoba. Ada peristiwa FS dan juga beberapa kasus yang kemudian berdampak kepada persepsi negatif, maka saat ini tingkat kepercayaan publik terhadap Polri menjadi rendah. Oleh karena itu, arahan dari beliau jelas dan tegas bahwa kami semua harus solid untuk bersama-sama berjuang melakukan apa yang menjadi tugas pokok fungsi kami, pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, responsif terhadap apa yang menjadi keluhan masyarakat. Ternyata bukan hanya Irjen Teddy Minahasa, ada oknum polisi lain yang ditangkap terkait narkoba. Tribunmanado.co.id. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberikan keterangan terkait Irjen Teddy Minahasa pada Jumat 14 Oktober 2022. Jenderal Listio Sigit Prabowo menjelaskan terkait kasus narkoba yang menyeret nama Irjen Teddy Minahasa. Selain itu, Jenderal Listio Sigit Prabowo menyampaikan kronologi Irjen Teddy Minahasa terjerat kasus narkoba. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan, kasus itu bermula saat Polda Metro Jaya mengungkap kasus peredaran narkoba. Saat itu berhasil diamankan 3 orang masyarakat sipil, kemudian dikembangkan dan ikut diamankan seorang polisi berpangkat Brigka dan Kompol. Untuk Kompol jabatannya Kapolsek katanya. Kasus terus dikembangkan, kemudian seorang pengedar ditangkap dan berkembang mengarah ke personel Polri berpangkat AKBP, mantan Kapolres Bukit Tinggi, ujar Kapolri. Dari situ kemudian polisi melihat ada keterlibatan Irjen TM atau Teddy Minahasa. Atas dasar hal tersebut, kemarin saya perintahkan Kadipropam untuk menjemput Irjen TM. Tadi pagi sudah dilaksanakan gelar, saat ini Irjen TM berstatus terduga pelanggar yang sudah dipasuskan atau ditahan. Sebelumnya Kapolda Jawa Timur Irjen Teddy Minahasa dikabarkan ditangkap oleh Propam Polri. Jenderal Bintang 2 itu diduga tersangkut kasus penyalahgunaan narkoba. Sementara diduga benar kalau nggak salah narkoba, kata Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni saat dikonfirmasi awak media pada Jumat 14 Oktober 2022 kemarin. Alasan ada dikatakan anggota Komisi 3 DPR fraksi Partai Gerindra Habibur Rahman yang juga mengedar kabar penangkapan Teddy Irjen. Yang juga mendengar kabar penangkapan Irjen Teddy, namun dia belum mendapatkan kabar rincinya. Benar ada rumor seperti itu ditangkap, saya sedang cari informasi lagi rumornya terkait narkoba, kata Habibur Rahman. Namun apapun kabarnya, yang mengaku mendukung langkah Kapolri dalam membersihkan internal Polri. Tapi apapun itu, kami 100% mendukung Kapolri melakukannya bersih-bersih, ujarnya. Sementara itu, saat rombongan perwira tinggi Pati dan perwira menengah Pamen Polri berangkat menuju Istana Kepresidenan Jakarta Jumat pagi, dari PTK Jakarta Selatan Teddy Minahasa tidak tampak terlihat dalam rombongan Kapolda. Sejumlah perwira tinggi Polri yang hadir menaiki bus justru menuju Istana Kepresidenan. Sejumlah perwira tinggi Polri yang hadir menaiki bus menuju Istana Kepresidenan. Sejumlah perwira tinggi Polri yang hadir menaiki bus menuju Istana Kepresidenan ialah Niko Afinta, Kapolda Riau Irjen Pol M. Iqbal, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi, dan Kakor Lantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi. Selain itu ada pula Asisten Kapolri Bidang SDM Irjen Pol Wahyu Widodo, Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fakiri, dan Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Pol Setio Budianto. Nama Irjen Pol Teddy Minahasa menjadi sorotan hari ini. Hal tersebut seiring kabar beredar bahwa Kapolda Jatim pengganti Irjen Niko Afinta tersebut terciduk Propam Polri karena dugaan penyalahgunaan narkoba. Di saat yang bersamaan, Presiden Joko Widodo mengundang para perwira tinggi dan menengah Polri yang menjabat Kapolda hingga Kapolres ke Istana Negara. Pantauan di lokasi Teddy sama sekali belum terlihat di Istana Kepresidenan bersama rombongan para perwira tinggi lainnya. Kapolda Riau Irjen Muhammad Iqbal mengatakan dia belum mengetahui soal kabar tersebut, saya belum lihat, kan nggak sama bisnya. Bisnya bisa dibagi, kata Iqbal di lokasi. Seperti diketahui, para Kapolda dan Kapolres sudah datang ke Istana Presiden menggunakan bis.
Sementara itu hal yang sama juga dikatakan anggota Kompolnas Pungki Indarti. Pungki tahu kabar soal Teddy ketika membaca berita. Nanti kami cek dulu ya, kata Pungki seraya berjalan cepat memasuki gerbang Istana Negara. Diberitakan sebelumnya, Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI mendapatkan kabar jika Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Teddy Minahasa tertangkap kasus narkoba. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Ahmad Sahroni, sementara diduga benar Irjen Teddy Minahasa ditangkap kalau nggak salah narkoba, kata Sahroni kepada tribunnews.com. Berikut perjalanan karir Irjen Pol Teddy Minahasa Putra yang baru beberapa hari menjabat sebagai Kapolda Jawa Timur. Melansir Wikipedia, pria kelahiran 23 November 1970 ini adalah seorang perwira tinggi Polri. Teddy tercatat pernah menjabat menduduki sejumlah jabatan penting. Ia pernah dipercaya menjadi ajudan Wakil Presiden RI Yusuf Kala. Kemudian Teddy juga dipercaya menjabat sebagai staf ahli Wakil Presiden RI Karopaminal di Propam Polri, Kepala Kepolisian Daerah Banten hingga Wakil Kepala Kepolisian Daerah Lampung. Setelah itu Teddy menjadi staf ahli manajemen Kapolri, Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat, dan terakhir sebagai Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur. Adapun detail perjalanan karir Irjen Pol Teddy Minahasa Putra adalah sebagai berikut. Pada tahun 2008 ia dipercaya menjadi Kasubditmin Regiden Ditlantas Polda Jawa Tengah. Lalu Teddy berganti posisi menjadi Kabid Regiden Ditlantas Polda Metro Jaya. Teddy juga pernah menjadi Kapolres Malang Kota pada tahun 2011. 2 tahun setelah itu 2013 ia menjadi Kasubagjian Sisop Bagian Sis Rojianstra Sops Polri. Diketahui yang sama ia juga menjabat Kaden C Ropaminal di Propam Polri. Tahun 2014 ia menjadi ajudan Wapres RI. 3 tahun berjalan tahun 2017 dia menjadi staf ahli Wakil Presiden RI dan kemudian menempati posisi Karopaminal di Propam Polri. Tadi kemudian menjadi Kapolda Banten tahun 2018 dan dirotasi menjadi Wakapolda Lampung. Tahun 2019 ia menjadi Sahli Cemen Kapolri dan tahun 2021 menjadi Kapolda Sumatera Barat hingga kemudian menjadi Kapolda Jawa Timur di tahun 2022.